Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah Maghrib dan Isya yang saya banggakan dan saya cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah insyaallah di masjid yang penuh barak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asiri, Pondok Pesantren Darul Arkam Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada malam ini saya akan melanjutkan pengajian rutin kita, yaitu tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 21. Ya, coba jangan main-main ya. Tolong diperhatikan ya. Karena memperhatikan itu bisa masuk ke hati. Tapi kalau tidak ya keluar telinga kiri masuk telinga kanan, tidak tinggal di hati tapi keluar telinga kiri. Tapi kalau diperhatikan insya Allah akan tinggal di dalam hati. Ya baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Ya itu dalam bahasa Arab disebut harful munada, ya. Kata bantu untuk memanggil. Ya itu untuk satu orang. Umpamanya ya Hamid, ya Ali, ya Muhammad wa Aisyah. Tapi kalau ditambah ayyuha, itu untuk banyak orang. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Jadi ini harfun nida, ya harfun nida artinya kata bantu untuk memanggil, ya. Kata bantu untuk memanggil. Kemudian huruf terakhirnya itu alif tanpa baris. Jadi kalau ada alif tanpa baris itu sukun, ya, berbaris sukun. Dan disebut mad. Mad itu tanda baca panjang, ya, mad. Jadi umpamanya a, kalau a pendek, kalau a panjang. Jadi kalau a itu dalam bahasa Arab mad, dalam tajwid juga mad. Mad tabi'i, panjangnya biasa 2 harakat. Karena ada yang panjang sampai 6 harakat. Kalau sedang 4 harakat. Ya seperti ula, itu ula. Nah, itu panjangnya 4 harakat. Ya. Karena ada mad ketemu hamzah di dalam satu kata, ulaika. Ada juga yang lebih panjang lagi, ya, waladdallin, ya, itu lebih panjang lagi. Jadi ada biasa, tabi'i, ada sedang, ada panjang sekali, ya.
Kalau panjang sekali itu 6 harakat. Karena ada mat di atasnya ketemu ya tasdid dalam satu kalimat. Ya. Jadi ini ya ayyuhan nas. Jadi ya itu alif berbaris sukun. Jadi kalau tidak ada barisnya itu sukun. Berarti mat. Ya. Dan ini tidak mempunyai tempat di dalam i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Kemudian an-nas. Ya, an-nas itu jamak dari insan. Ya. Insan, apa artinya insan? Manusia. Kalau insan itu satu, ya, insanani dua. Kalau an-nas banyak. Ya, lebih dari 2. 3 ke atas dan seterusnya. Ya ayuhan nas. Di situ ada alif dan lam. Ya, an-nas ada diawali alif dan lam. Itu kalau diawali alif dan lam itu disebut ma'rifah. Ya, ma'rifah itu jelas, tentu. Ya, jadi di sini siapa yang dimaksud kalau tidak ada alif dan lamnya itu dalam bahasa Arab disebut nakirah. Ya, nakirah itu tidak jelas, artinya umum, bersifat umum. Kalau an-nas di sini bersifat khusus, tertentu yang dimaksud orangnya. Yang dimaksud di situ adalah ahlu Makkah. Ya, tapi bukan berarti hanya penduduk Makkah saja. Tapi dia bisa juga bersifat umum. Karena pada waktu Nabi Muhammad itu berdakwah, nah itu yang dihadapi penduduk Mekah. Jadi harus jelas yang dimaksud di situ penduduk Mekah. Tetapi bisa bersifat umum setelah Nabi Muhammad meninggal dunia ataupun juga sebelumnya bisa. Jadi an-nas itu yang dimaksud di situ adalah ahlu Makkah, penduduk kota Mekah, ya. Bukan manusia secara umum pada waktu itu, ya. Dan juga disebut di sini lamnya itu kamariyah, karena ada itu 2 lam. Ya, kalau alif dan lam ada lam kamariyah, ada lam syamsiyah. Kalau di sini lam syamsiyah. Ya, kalau syamsiyah itu tidak dibaca lamnya. Tapi kalau kamariyah itu dibaca lamnya, dibaca sukun. Ya, umpamanya al-babu. Ya, ada alif, lam, kemudian babun. Itu lamnya dibaca sukun, berarti dia qamariyah. Nah, ini alifnya tidak dibaca, langsung dibaca nunnya, ya, ya ayyuhan nasu, ya. Jadi alifnya dan lamnya itu tidak dibaca, yang dibaca langsung nun, tetapi bertasdid, ya ayyuhan nas. Ya, jadi bukan lamnya tidak dibaca. Ini wahai sekalian manusia atau hai manusia, maksudnya ahlu Makkah, penduduk kota Makkah. Karena Nabi Muhammad SAW itu pertama berdakwah di kota Makkah, ya, ketika beliau diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun. Ya, umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi sembah. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu untuk berdakwah. Apa dakwanya? Itu ubudu. Kalau an-nas itu munada, yang dipanggil, ya. Kalau ya ayuhan nas itu panggilan, harfun nida. Kemudian ubudu, fi'lun apa itu? Siapa yang tahu? Karena ada madi, mudhari, amar. Yang mana? Fi'lun
madin, mudhari atau amar? Salah. Ya, amar. Apa artinya amar? Perintah. Ya. Berarti sembahlah. Ya, sembahlah. Disuruh menyembah. Ya, ubudu. Itu banyak ya, ada waw di situ, itu menandakan banyak. Ya, kalau tidak ada wawnya itu menunjukkan satu, ubud. Ya. Tapi kalau dua, ubuda pakai alif. Kalau banyak, ubudu. Karena nas itu banyak, ubudu. Sembahlah. Kalau madinya bagaimana? Kalau madinya itu fi'lun madinya abadu. Ya, kalau satu abada, dua abada, banyak abadu. Ya, mereka telah menyembah. Kalau fi'lun mudhari'nya ya'budu, satu orang sedang menyembah. Kalau dua ya'budani. Kalau banyak ya'buduna. Nah, kalau ini fi'il mudhari ubuda, ubudu. Sembahlah kalian. Nah, itu fi'lun madin. Huruf terakhirnya itu adalah dhamma. Nah, ubudu. Kenapa dhamma? Karena ada waw sesudahnya. Ya, kalau tidak ada waw sesudahnya, nah, itu berbaris sukun, ubud. Kalau ada alif, dia berbaris fathah, ubuda. Nah, jadi di sini, tapi itu ubudu tetap dhammanya tidak berubah-ubah, ya, maka disebut mabniun. Mabniun itu tetap tidak berubah-ubah. Jadi mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah, karena dia ketemu dengan waw yang menunjukkan banyak. Ya, waw itu menunjukkan banyak laki-laki, tetapi boleh masuk perempuan. Ya, waw artinya bersifat umum. Waw. Ya. Jadi waw itu adalah domir. Domir itu kata ganti. Domir apa? Domir muttasil, karena dia bersambung, ya, berada di dalam satu kata, jadi muttasil. Ya, dia mabniun ala sukun, ya, karena alif itu berbaris sukun. Ubudu. Dan di mana tempatnya? Tempatnya itu fi mahalli raf'in. Ya, karena dia tempatnya rafa, maka dia fa'il. Fa'il itu pelaku yang melakukan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Adalah menyembah. Karena disuruh menyembah. Ubudu. Apa yang dimaksud menyembah di sini? Yang dimaksud di sini menyembah adalah mengesahkan Tuhan. Ya, jadi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad itu disuruh menyembah manusia. Apa yang disembah? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Esa. Satu. Siapa itu? Allah. Nah, maka tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya, ya, yang patut disembah. Tidak ada yang patut disembah kecuali, ya, illallah. Hanya Allah yang patut disembah. Banyak Tuhan tapi tidak patut disembah. Nah, selain Tuhan Allah itu tidak patut disembah. Jadi yang disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sila pertama itu adalah Tuhannya orang Islam. Karena hanya orang Islamlah yang Tuhannya esa. Selain orang Islam Tuhannya tidak esa. Karena ada yang disembah selain Allah. Jadi bukan esa. Kalau dikatakan Trinitas itu tidak esa, tapi tiga mengandung, satu mengandung tiga
dalam tiga sisi, yaitu trinitas, 3 in 1, yaitu tidak esa. Jadi di sini adalah wahidu, esakan, tembalah Tuhanmu yang esa. Kenapa kita sembah Tuhan? Ya, ini karena Dia telah menciptakan kita. Ya, kita ini sebelum lahir ke dunia kita tidak ada. Di mana kita? Kita tidak ada. Ya, sebelum kita lahir ke dunia ini, ya, kita berada di perut ibu, kandungan ibu. Sebelum ibu hamil kita tidak ada. Ya. Nah, jadi Dia yang menciptakan kita, maka patut kita sembah. Kalau kita tidak ciptakan, pasti kita tidak ada. Makanya itu di dalam ayat yang lain itu Allah mengatakan kaifa takfuruna billah. Ya. Kenapa kamu kafir? Kenapa kamu ingkar? Kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Ya, padahal dulu kamu itu tidak ada, mati. Ya, mati itu sama tidak ada. Kira-kira waktu bapakmu belum menikah di mana kamu? Di mana? Tidak ada. Ya, tidak ditahu di mana. Ya, setelah bapakmu menikah, kemudian berhubungan intim, ya maka jadilah kamu. Jadi allazi rabbakum, Tuhanmu. Ya. Jadi ini maf'ulun bih. Ya, robba itu maf'ulun bih. Kalau fa'ilnya itu waul jamaah. Ya. Kemudian rabba itu maf'ulun bih, yang disembah. Maf'ulun bih itu artinya objek. Ya, ada subjek, ada objek. Subjeknya itu waul jamaah, yaitu kembali kepada annas, manusia. Objek itu yang disembah, ya, adalah Allah, Rabbakum, Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan. Ya, Rabba itu dari kata Rabba yurabbi tarbiyah, ya, yang menciptakan, yang menumbuhkan, yang memelihara. Rabbakum. Jadi Rabba itu apa tadi? Maf'ulun bi, mansubun, ya, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, wa huwa mudhafun, ya, mudhaf. Mudhaf itu yang disandarkan. Disandarkan kemana? Kepada kum. Ya, kum itu yang disandarkan kepadanya, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu yang disandarkan kepadanya. Apa yang disandarkan? Rabba. Ya, disandarkan ke kum. Jadi mudhafun ilaih. Jadi rabba itu mudhafun, kum mudhafun ilaih. Ya. Dan dia mabniun, ya, tidak berubah-ubah itu hurufnya, barisnya huruf terakhir, mim berbaris sukun, ya, dia tidak bisa berubah-ubah. Makanya disebut mabniun ala sukun, berbaris sukun. Kalau rabba, nah itu bisa berubah, maka tidak disebut mabniun, ya, bisa robbu, bisa robbi, bisa robba. Kalau kum tidak bisa ma, tidak bisa mi. Jadi dia mabniun ala sukun, ya, fi mahalli jarrin, ya, karena mudhafun ilaih itu majrur, ya, majrur. Umpamanya rabbal ibili, ya, rabbal ibili, tuannya onta. Rabba itu mudhaf, al ibil, onta itu mudhafun ilaih, berbaris kasra. Ya, jadi fi mahalli kasrin, ya, fi mahalli
nas bimali kasrin mudhafun ilaih. Rabbakum allazi. Ya. Apa artinya allazi? Ya, yang. Ya, yang. Siapa yang? Siapa yang? Yang di sini siapa? Ya. Siapa? Ada yang tahu siapa yang jawab? Yang. Robba. Ya, Tuhan, Tuhanmu yang, ya. Tuhanmu yang. Allazi itu satu. Kalau dua, Allah zani. Kalau banyak, allazina. Kalau satu, allazi. Karena Tuhan itu satu, dia allazi. Apalagi namanya allazi ini dalam bahasa Arab, dalam nahwu? Isim apa? Isim mausul. Apa itu isim mausul? Ada yang tahu isim mausul? Ingat isim mausul apa? Isim itu kata benda. Kalau mausul lam. Kata ya isim kata benda. Kalau mausul penghubung. Ya, apa? Penghubung. Ya, apa yang dihubungkan yaitu Rabbakum dan khalaqakum. Jadi dia menghubungkan dua kata. Apa yang dihubungkan dua kata? Rabbakum dan khalaqakum. Ya, allazi khalaqakum. Jadi dia isim mausul mabniun alal, apa barisnya? Ya, di situ sukun. Jadi mabniun alal sukun. Allazi yang, khalaqakum yang menciptakan. Khalaqa. Ya, fi'il apa itu khalaqa? Fi'ilun madin mabniun alal fathi. Ya, berbaris fathah. Di akhir berbaris fathah. Ya. Jadi alamatu dia mabniun alal fathi, bukan ya mabniun alal fathi. Khalaqa. Kemudian fa'ilnya, ya, di mana fa'ilnya? Di mana fa'ilnya? Ada yang tahu fa'ilnya di mana di situ? Khalaqakum. Tersembunyi, tidak kelihatan, ya. Sebut mustatir. Kalau dalam bahasa Arab itu mustatir, domirun mustatir. Mustatir itu tersembunyi, tidak nampak. Nah, domirun mustatirun. Fi mahalli raf'in, dia tempatnya rafa karena fa'il. Takdiruhu jawazan, ya itu jawazan artinya boleh. Boleh selain Allah di situ, tapi yang dimaksud di situ adalah Allah jawazan. Takdiruhu huwa. Kalau huwa itu banyak, ya. Banyak, boleh ini, boleh situ, boleh. Ya, makanya disebut takdirnya itu huwa. Yarji'u ila rabbakum. Ya, jadi yang menciptakan itu adalah Rabbakum, Tuhanmu. Ya, kalau kum itu apa? Kalian. Kalau artinya kalian. Kalau dalam ilmu nahwu disebut apa? Maf'ulun bih. Ya, apa itu maf'ulun bih? Objek, ya, yang penderita. Khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Jadi kamu ini objek yang diciptakan. Yang menciptakan subjek, ya, Allah. Yang diciptakan kamu. Nah, di sini maksudnya ansha'akum walam takunu syai'an. Padahal sebelum itu kamu di dalam keadaan tiada. Ya, ini kita harus selalu berpikir, ya. Dulu kita itu tidak ada, sekarang ada. Ya, makanya setelah kita ada ini kita dipelihara oleh Allah, Rabbu.
Rabbun itu pelihara. Makanya kita harus berdoa selalu kepada Allah. Apa doa kita? Itu di surah An-Nas. Yaitu ada surah An-Nas itu ada mengandung doa. Ya, kul katakan, yaitu kepada Muhammad tetapi juga kepada umatnya. Kul, apa yang kul? Kul a'udzu birabbin nas. Itu doa. Katakan aku berlindung, ya. Berlindung kepada Allah. Rabbun nas. Kul a'udzu birabbin nas. Apa artinya Rabbun nas? Ya, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia itu pemelihara. Makanya di dalam tauhid itu ada namanya tauhid rububiyah. Tuhan pemelihara. Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang memberi rezeki. Tuhan yang memberi berkah, keamanan dan seterusnya. Itu Rabbakum. Dia mulai dari kecil sampai kita besar, kita itu dipelihara. Seandainya kita tidak dipelihara, tidak sampai kita besar. Ya, bisa kita tidak jadi sampai sekarang. Nah, makanya itu mudah-mudahan kita terpelihara seterusnya. Itu mulai dari lahir sampai kita besar. Rabbakum. Ya. Kemudian kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa artinya malikin nas? Raja. Bagaimana sifatnya raja? Sifatnya raja itu berkuasa, penguasa. Ya. Penguasa. Jadi dia berkuasa. Ya, berkuasa penuh. Ya. Itu biasanya pemuda. Pemuda itu banyak godaannya. Ya, seperti kamu ini umur-umur remaja itu banyak godaannya, ya. Makanya itu ada lagu Oma Irama, ya. Apa? Darah Muda. Bagaimana lagunya? Darah muda, ya. Darahnya para remaja yang apa lagi? Ya, yang selalu tak pernah mau mengalah, ya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalunya mau menang sendiri walau kala tak peduli. Ya, itu pemuda seperti kamu ini biasanya mau hidup berpoya-poya, mewah. Nah, maka perlu dikuasai oleh Allah. Kalau bukan Allah yang kuasai, setan yang kuasai. Makanya banyak pemuda itu yang rusak karena tidak berlindung kepada Allah, penguasa. Jadi dikuasai setan. Untung kamu masuk di pesantren. Seandainya tidak masuk di pesantren, mungkin sudah jadi anak nakal. Sekarang ini masa muda itu masa yang bahaya. Ada anak membunuh mamanya. Membunuh mama kandungnya. Ya, pernah terjadi di Jawa itu karena selalu ditegur nonton televisi terus. Nah, karena tidak ada kegiatan. Karena ditegur terus, akhirnya bertengkar dengan ibu kandungnya, lalu dia tikam ibu kandungnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini kan tidak ada pendidikan agama. Alhamdulillah di sini kamu harus ya berterima kasih, bersyukur. Karena kalau di luar itu pergaulan sangat bahaya. Kamu kenal itu DN Aidit? Siapa itu DN Aidit? Nah, bosnya PKI. Dulu itu DN Aidit orang santri seperti kamu, pintar mengaji, pintar azan. Bapaknya dulu ulama, tetapi dia merantau ke Jakarta. Nah, di situ dia bergaul dengan orang-orang komunis.
sehingga ya jadilah dia komunis. Nah, jadi dia komunis itu tidak ada agamanya, ya, tidak ada Tuhannya. Ya. Kalau iblis masih mending, masih percaya ada Tuhan, cuma dia tidak taat pada Tuhan. Kalau komunis mana? Jadi lebih parah komunis itu daripada iblis. Ya, makanya dia hati-hati pergaulan di luar, sehingga dia jadi komunis, membunuh 7 jenderal, ya, tidak ada berdosanya. Sekarang ini sekarang di masa ini 6 orang FPI ya dibunuh dengan sadis, kejam, dan tidak mengakui kekejamannya. Ya, ini susah sekarang. Hati-hati di luar pergaulan bebas, ya. Makanya itu kul a'udzu birabbin nas malikin nas, ya, rajanya manusia yang menguasai manusia. Itu kalau remaja marah-marah itu biasa tidak berpikir, ya, langsung to the point, ya. Makanya itu ada mahfuzat mengatakan, ya, inna syababa wal faraga, kamu jangan main-main. Inna syababa, apa? Sesungguhnya pemuda itu, ya, wal faraga, apa al faraga? Pengangguran, tidak ada kekosongan, jangan main-main. Kekosongan itu adalah menjadi kebinasaan, kerusakan apa saja. Makanya itu kalau pemuda tidak diisi waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, banyak itu anak muda hanya cerita-cerita di jalan, ngobrol. Pernah saya waktu di Jawa, saya lihat itu anak muda kalau hari Ahad, malam Ahad itu sampai pagi duduk-duduk. Bilang apa nak kerja? Ya begitu, tidak ada, duduk-duduk saja cerita. Nah, itu tidak ada kerja. Apalagi kalau ada HP sekarang, wah, habis waktu di HP. Untuk di sini dilarang main HP, ya, tidak dibolehkan. Kalau dibolehkan, ya habis waktunya di HP, karena HP itu bisa memperbaiki, bisa merusak, ya. HP ada semua di situ di dalam. Ya, ada yang merusak dan ada yang memperbaiki, tergantung yang memanfaatkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Nah, ketika kita sudah tua, nanti ini kamu pasti akan tua. Ya, sekarang masih muda. Tapi kalau kamu memanfaatkan waktu mudamu ini, ya, sebelum datang tuamu, itu jadi anak yang terbaik, ya, terbaik. Karena itu pemuda, kalau dia dekat dengan Allah itu jauh lebih dicintai daripada orang tua yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena pemuda itu masih punya waktu yang panjang kalau dia bisa tua. Tapi kalau tua tidak bisa kembali muda, tinggal menunggu ajal saja. Nah, jadi sebelum kamu tua, gunakan memang waktu mudamu, ya. Ada itu dalam mahfudzat, dalam hadis, ya, igtanim khamsan qabla khamsin, ya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Antara lain syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, maka waktu muda ini kalau dipakai menghafal Al-Quran, dipakai sholat tahajud, pakai baca Quran, pakai membaca, itu jauh lebih bermanfaat. Ya, maka jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Karena kalau muda ini digunakan kesempatan itu bisa amal banyak yang baik. Makanya itu Nabi mengatakan khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh, panjang umurnya dan baik amalnya.
Nah, kalau kamu ini masih bisa panjang umurmu, kalau baik amalmu, pasti jadi orang terbaik. Karena umur diisi dengan kebaikan dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi kalau sudah tua, ya tinggal sedikit waktu. Ya, tidak ada orang hidup terus, pasti akan mati. Ya. Nah, itu maka jaga mudamu. Kemudian, nah ini wa khalaqal ladzina min qablikum. Ya, dan dia menciptakan sebelum kamu. Ya, sebelum kita ini ada yang diciptakan siapa? Orang tua kita, ya, nenek kita, kakek kita, orang-orang sebelum kita itu diciptakan sebelum kita. Jadi kita ada sesudah mereka ada. Bahkan sebelum Adam ya ada makhluk sebelumnya. Ya, seperti malaikat jin itu lebih duluan diciptakan. Karena sebelum Adam diciptakan sudah ada malaikat dan jin. Ya, jin itu diciptakan dari api. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian Allah mau menciptakan manusia ya dari tanah dan dia dijadikan khalifah di atas bumi, pemimpin. Ya, pemimpin. Dalam Quran dikatakan wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Allah mau menciptakan di atas bumi ini khalifah. Berarti sudah ada makhluk sebelumnya yaitu malaikat. Lalu disuruh sujud. Jin nenek moyangnya itu iblis terbuat dari api, disuruh sujud. Tapi mereka malaikat ini sujud, hanya dia bantah dulu pertamanya ya, sebelum sujud. Ya, kenapa kamu mau menciptakan khalifah di atas bumi? Padahal mereka itu buat kerusakan, buat pertumpahan darah. Ya, jelas karena manusia ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya, yang berbuat kerusakan itu yang buruk, yang menumpahkan darah itu yang buruk. Tapi ada yang berbuat amal baik, saleh. Jadi Allah tahu itu. Nah, hanya malaikat taunya yang buruk-buruk saja. Maka Allah katakan ana a'lamu ya, antum la ta'lamun, saya lebih tahu, kamu tidak tahu. Ya, jadi itu pantas kita sembah Allah karena dia menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kita agar supaya kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu artinya dalam bahasa Indonesia takut, ya. Takut. Takut kepada apa? Takut kepada Allah. Ya, takut. Ya, ada itu apa definisi takut? Takut itu ya kepada Allah daripada apanya? Ya, ancamannya berupa siksa api neraka. Ya, pernah itu siapa? Umar bin Khattab bertanya ya kepada Ka'ab ya, bilang apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada Umar ya, apa itu takwa? Ya, sebelum Umar menjawab, dia tanya lebih dahulu, coba kalau kamu berada di atas jalan ya penuh duri, apa yang kamu lakukan? Ya, Ubay bin Ka'ab mengatakan, wah, pasti saya berhati-hati untuk tidak menginjak duri supaya saya selamat. Nah, maka Umar menjawab, itulah takwa. Ya, artinya itu gambaran orang yang bertakwa itu dia dalam hidupnya selalu hati-hati, tidak berlaku sembrono semaunya. Dia selalu waspada
selalu menghitung-hitung amalnya, ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, maka itu Ali bin Abi Thalib memberi 4 macam sifat takwa. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, ya. Al-khaufu itu artinya takut. Al-khaufu minal jalil, takut. Al-jalil itu Allah yang maha mulia. Maksudnya di sini takut akan ancamannya, takut akan disiksa nanti di api neraka. Ya, maka dia tidak mau melanggar. Nah, itu artinya takut. Dia mendekat kepada Allah, bukan makin menjauh. Tidak sama kalau takut sama makhluk, itu makin menjauh. Tapi kalau takut sama Allah, makin mendekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat kepada kita. Ya. Ya, kalau kita bantu Allah, Allah bantu kita. Maksudnya bantu agamanya. Ya, bukan Allahnya yang dibantu, tapi agamanya. Bagaimana membantu agamanya? Ya kita jalankan perintahnya, jauhi larangannya, pasti Allah membantu kita. Itu takut kepada Allah yang maha mulia. Nah, itu pertama, al-khaufu minal jalil. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil. Ya, mengamalkan Al-Quran. Ya, al-amal itu mengamalkan, bitanzil yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita amalkan, bukan hanya dibaca, dihafal, dimengerti artinya, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya orang bertakwa seperti itu. Makanya baca itu tafsirnya, baca ayatnya, baca, kemudian amalkan. Kalau tidak diamalkan percuma. Makanya ada hadis itu di akhir zaman ini nanti katanya Islam tinggal nama. Ya, banyak orang Islam tapi nama saja. Islam KTP. Jadi KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Karena Islamnya yang KTP. Apa sebabnya? Karena tidak sholat. Banyak orang Islam tidak sholat. Namanya saja Islam tapi tidak sholat. Kalau tidak sholat, nah itu kafir. Sama kafir. Keluar dari Islam kalau tidak sholat. Nah, itu Islam tinggal nama. Quran tinggal tulisan. Nanti itu kalau akhir zaman, kalau sudah tidak ada tulisan, ya sudah tidak bisa membaca lagi. Untung ini masih ada tulisan. Tapi apa artinya tulisan kalau hanya tidak dibaca? Nah, tulisan itu harus dibaca, dimengerti. Itulah Al-Quran. Ya. Tulisan tinggal nama, masjid tinggal bangunan, ya tidak diisi. Nah, itu semua. Jadi itu takwa ya. Takwa pertama apa tadi? Takut. Ya, takut kepada Allah yang Maha Mulia. Kedua, mengamalkan Al-Quran. Ketiga, asyukru bil kasir. Ya, mensyukuri nikmat yang banyak. Nikmat itu kata Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, pasti aku tambah nikmatku. Syukur itu melihat ke bawah dalam materi. Itu kita akan syukur. Kalau kita selalu melihat ke atas, itu tidak syukur nanti. Ya, selalu melihat, kalau kita pernah ada cerita orang kaya itu di atas rumahnya dia melihat ke bawah. Dia lihat ada pemungut sampah. Kasihan dia. Saya alhamdulillah saya bisa makan dengan enak, dengan tidak susah payah mencari duit. Itu kasihan, itu pemungut sampah kasihan, setengah mati keliling cari plastik, baru dia jual, baru hasilnya tidak seberapa. Kasihan sekali. Alhamdulillah saya syukur. Udasan ya. Ya. Kemudian orang yang pemungut sampah ini dia lihat lagi, ada orang tidak ada kakinya, kasihan. Saya ini masih ada kakiku, alhamdulillah. Walaupun saya miskin, tidak punya apa, tapi daripada itu kasihan di sebelah tidak ada kakinya, susahnya hidup.
Biar kaya orang kalau tidak ada kaki tidak ada nilainya. Saya biar miskin tapi sempurna anggota badan, alhamdulillah, syukur. Yang tidak ada kakinya tiba-tiba dia lihat jenazah lewat dibawa oleh orang banyak. Alhamdulillah, saya masih punya kesempatan hidup. Bagaimana itu tidak ada lagi kesempatannya hidup? Saya masih bisa berbuat baik. Kalau sudah mati, nauzubillah, tidak bisa lagi. Nah, ini kita harus selalu melihat ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Orang kalau dia punya motor, dia lihat orang yang punya mobil. Orang yang punya mobil, dia lihat orang yang punya rumah mewah. Dia tidak pernah syukur, ya. Selalu merasa kurang, ya, tidak ada syukurnya. Ya, karena waktu jualah yang kemudian yang terakhir itu tadi al-istidadu bil yaumir rahil, mempersiapkan masa depan di akhirat, karena akhirat itu masa depan yang sesungguhnya, bukan di dunia. Dunia ini masa lalu, ya, karena pasti kita tinggalkan sekarang. Tapi kalau akhirat itu akan datang, nah itu pasti kita tuju. Kalau dunia pasti kita tinggalkan, makanya kejar itu akhirat. Dunia itu akan mengikut dengan sendirinya, tidak perlu dikejar. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat tidak mengikut. Makanya orang bertakwa itu dia kejar akhiratnya. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia, ya, karena dunia itu jalan menuju akhirat. Tidak mungkin sampai di akhirat kalau tidak melalui dunia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.